Nah, sekarang kita bakalan masuk ke tutorial gimana cara ngebuat desain print ad. Ini di sini gue make Adobe Photoshop dan gue make ukurannya. Di sini gue make DPI 150. Nah, ini adalah artboardnya. Terus gue rotate jadi landscape. Ini kita klik kanan, duplicate layer. Terus gue double klik buat ganti warnanya, buat masuk ke color overlay jadi agak hitam, jangan terlalu hitam banget. Nah, di sini kita tinggal masukin gambar yang udah kita punya. Ini gue download semua dari Shutterstock. Kita gedein pakai Ctrl T. Terus jangan lupa di Smart Object, convert to Smart Object. Next, gue bakalan lakuin masking di sini. Pakai selection tool, shortcutnya M. Kalau ada yang belum ke masking, bisa di masking juga. Nah, ini gue agak perkecil sedikit. Shortcutnya Ctrl T, atau kalau teman-teman mau ke pakai cara biasa itu ke edit terus free transform. Itu ada sisa-sisa yang nggak kelihatan, jadi harus dihapus pakai brush. Lalu gue tambahin layer adjustment pakai curve. Di sini gue atur saturasinya dulu, gue atur kegelapan keterangan dari satu gambar ini. Lalu gue tambahin lagi brightness, jadi biar dia nggak terlalu terang banget, masih bisa sesuai. Lalu gue flip biar gue bisa dapat lighting di sebelah kanan. Next, gue tambahin gambar berikutnya, yaitu gue tambahin gambar mobil. Nah, ini layarnya taruh di atas, jangan lupa di Smart Object. Nah, kita double klik lalu kita cropping di sini. Buat croppingnya gue pakai pen tool, shortcutnya P. Cara nge-croppingnya kayak gini. Biar lebih enak dilihatnya, gue agak percepat ya. Nah, ini udah selesai croppingnya. Tinggal kalian ke menu selection, lalu feedernya ditambahnya di 0,3. Nah, itu setelah selesai terseleksi, nah ini dikecilin, tinggal Ctrl T shortcutnya, lalu di group, jangan lupa diberi nama. Kita kecilin, kita taruh sembarangan dulu aja. Ini gue coba agak pasin sedikit buat satu gambar ini. Lalu berikutnya gue tambahin gambar lagi, gambar orang di belakangnya, tapi gue bikin style agak double exposure gitu, jadi nanti orangnya agak berbayang sedikit. Jangan lupa di convert to smart object. Lalu ini gue cropping, pastinya di cropping. Tetap sama langkah croppingnya, gue pakai pen tool biar lebih
enak dilihatnya. Jadi gue percepat aja ya. Oke, kita udah selesai cropping. Cuman ada bagian yang kurang enak, yaitu di bagian rambutnya. Nah, gue biasanya kalau cropping bagian rambut, kalau emang mau detail, biasa gue gambar ulang lagi. Cuman ini gue bikin gambar ulang nggak terlalu detail, jadi nggak terlalu rapi. Yang penting agak ada line-line aja. Gue gambarnya pakai brush, pixelnya 1 poin, 1 pixel maksudnya. Terus gue ikutin sama rambut aslinya. Kayak gini caranya. Oh iya, jangan jangan pakai mouse ya. Maksudnya kalau pakai mouse itu jadi kurang luas buat bikin line-line rambutnya. Jadi kalau teman-teman punya Wacom atau pen tablet itu lebih mempermudah lagi. Ini gue percepat bagian di sini ya. Ini udah selesai buat croppingnya. Kurang lebihnya kayak gini. Mungkin nanti kalau mau lebih detail lagi juga bisa. Cuman emang agak makan waktu lama. Video ini aja udah sejam. Kalau gambar rambutnya mungkin bisa nambah sejam lagi jadi 2 jam jadinya. Jadi gue bikin biasa aja. Oke, udah selesai cropping orangnya, udah selesai juga cropping rambutnya. Tinggal diletakin di bagian belakang layer mobil. Ini gue kasih masking sedikit. Maskingnya pakai gradient tool, shortcutnya G. Kalau baru pertama buka Photoshop, G itu bakalan paint bucket. Jadi ditekan aja nanti biar jadi gradient tool. Ini gue bakalan cropping objek ketiga. Jangan lupa selalu di smart object. Nah, oke. Ini teknik cropping yang sama, pakai tools yang sama. Gue bakalan percepat bagian sini.
Oke, udah selesai gambar orangnya, maksudnya cropping orangnya udah kelar. Tinggal kita taruh di bagian belakangnya, kita sedikit atur-atur enaknya semana posisinya. Ini gue juga pakai gradient max. Nah, dia lebih agak berbayang gambarnya. Nah, di layer atasnya gue lebih pekatin biar nggak terlalu tembus ke bagian belakang. Gue udah coba naruh posisi kayak gini kurang lebihnya. Nanti gue tambahin gambar satu lagi jadi ada 3 gambar. Ini gambar ketiga, gue tambahin gambar motor. Cropping gambar motor ini lumayan capek dan lumayan makan waktu lama. Tapi tekniknya sama, tetap pakai pen tool. Dan caranya sesuai sama yang pertama gue info di awal tadi. Kan tetap pakai pen tool, gue proses croppingnya, tinggal ikutin objeknya aja. Bagian ini gue percepat ya, biar nggak terlalu membosankan. Nah, ini gue udah selesai buat cropping motornya. Cuman ada bagian yang nggak gue cropping, kayak bagian bagian velgnya nggak gue cropping karena terlalu ribet banget dan itu kayaknya nggak bakalan dilihat sama orang juga. Jadi gue abaikan dulu buat sementara. Ini nextnya tinggal gambar motornya gue kecilin, shortcutnya sama, Ctrl T juga. Jangan lupa layernya di folderin. Dan ini gue taruh di bagian belakang. Ini gue coba agak geser dikit buat komposisi gambarnya. Gue juga coba ngatur komposisi dari orangnya. Dan ini gue nambahin layer adjustment juga. Fungsi curve di sini buat nyamain saturasi kayak terang gelap, terus nggak sampai warna ya, maksudnya masih terang gelap dari satu gambar tersebut. Jadi gue atur itunya dulu, baru setelah itu atur tone colornya. Next, gue tambahin background biar kelihatan adventure si cowok motornya ini. Gue tambahin background pegunungan gitu. Cuman nggak plek-plek gue naruh warna ungu di situ ya. Nanti juga bakal gue judge warnanya. Oke, gue masking pakai gradient mask sama brush. Ini gue masih pakai gradient mask. Gue coba bikin overlay sama talent orangnya.
Di sini gua masking pakai brush tool dengan modenya blur. Biasanya di sini gue pakai opacity-nya sekitar 50 ya 40-50%. Nah, di sini gue ngatur color balance-nya biar nggak terlalu ungu. Gue bikin agak biru. Gue atur mid tone-nya, shadow sama highlight-nya. Gue juga kasih hue saturation di situ. Pokoknya di layer adjustment semuanya biasa gue pakai color balance, hue saturation, curve, level, brightness, channel, color lookup, sorry, sama gradient map. Biasa gue pakai itu. Nah, ini kayaknya gradient map gue pakai karena biasanya buat nyamain satu image ini sama image yang satunya lagi. Tapi nggak berlaku buat semua gambar ya, karena setiap gambar pencahayaannya beda-beda. Ini emang karena lagi pas aja dapat gradient map bisa dicocokin, jadinya gue masukin gradient map. Next, gue tambahin gambar buat latar si cowok yang mobil. Nah, kayak gitu kurang lebihnya, cuman itu masih terlalu besar. Ini gue smart object juga, klik kanan smart object. Lalu gue Ctrl T, gue kecilin. Di sini gue coba cari yang posisi yang lumayan pas buat naro si background ini. Tekniknya sama, gue masking pakai brush tool juga. Karena mainannya double exposure, jadi gue agak main overlapping gambar. Next, gue tambahin talent ketiga. Prosesnya sama, di cropping pakai pen tool juga. Jadi di sini bagiannya gue percepat juga ya. Oke, kita udah selesai cropping. Ini tinggal kita sesuaiin aja sama layoutnya, posisinya ada di mana. Nah, di sini gue tambahin color balance, hue saturation sama curve. Teman-teman tinggal atur aja warnanya. Terus gue juga tambahin gradient map, tapi nggak terlalu tegas. Opacity-nya gue agak turunin sedikit. Jadi di sini tekniknya nyamain semua warna, jadi jatuhnya kayak grading gitu. Cuman ini lebih simple gradingnya, nggak kayak kita grading video, editing video. Ini grading cuman satu image aja. Kita samain satu image ini sama keseluruhannya.
Nah, gua tambahin layer kosong di sini. Fungsinya buat ngegelapin rambut dari si orang ini karena menurut gua rambutnya masih terlalu terang banget dan lumayan ngeganggu sama keseluruhan image-nya. Jadi gua agak gelapin, dan gelapinnya sesuai sama warna dari orang tersebut juga. Nah, ini coba gua agak geser sedikit pakai move tool. Next, ini adalah gambar berikutnya. Gue juga ngambil ini tapi dari Google. Yang juga harus gua cropping dari asli gambarnya. Croppingnya sama, tekniknya pakai pen tool juga. Oke, semua objek udah kita taruh. Mobil udah, orang udah, semua udah. Tinggal langkah berikutnya nanti ada langkah bikin shadow buat di mobil dan di motor. Tapi gue di sini mau nyamain warna dulu antara orang satu, orang dua, dan orang tiga. Di sini gue pakai curve dulu. Gue clipping max. Base saturasi sama semua. Konsepnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi karena konsepnya sama, di sini gue percepat sedikit ya. Next, di sini gue samain semua warna. Gue kasih color lookup, curve kayak biasa, sama hue saturation. Color lookup ini kayak template warna gitu, jadi teman-teman bisa explore nanti ada template warna apa aja. Ini opacity juga gue mainin biar lebih berasa dinamisnya. Sinematik maksudnya. Next, di sini gue tambahin shadow buat mobilnya. Pakai brush blur. Tambahin layer, jangan lupa. Layernya di bawah gambar mobil.
Oke, kita udah gambar shadow, kita juga udah samain tone colornya. Tinggal kita kasih pemanis sedikit di bagian belakang backgroundnya. Gue kasih agak ada glowing di belakangnya, biar kesan dramatisnya lebih berasa gitu ya, biar laki banget gitu. Terus gue juga tambahin color balance lagi, tapi color balance ini khusus buat layer motor ya, bukan buat keseluruhan. Oke, gue juga tambahin gambar lagi di belakangnya, di belakang orang sebagai background ya. Tapi di sini gue juga masking tipis-tipis pakai brush biar lebih manis hasilnya. Next, gue tambahin gambar awan di belakangnya. Karena kalau misalkan kita pakai brush yang modelnya awan agak kurang kelihatan real. Jadi gue pakai foto awan beneran. Tinggal gue masking, munculin aja bagian mana yang mau gue muncul, bagian mana yang hilang. Di sebelah kiri gue kasih lighting sedikit biar lebih enak gitu. Di bagian ini emang agak gue cepetin karena cara-caranya sama kayak di awal yang gue jelasin. Gue pakai color balance, pakai level, pakai photo filter juga, gue ada pakai color lookup juga. Jadi biar durasinya agak singkat, jadi gue agak cepet-cepatin. Di sini gue juga pakai gradient map. Cara-cara yang di awal udah gue jelasin cara gimana. Di akhir ini kenapa gue cepetin karena emang pengulangan aja. Pas biar gambarnya agak lebih tajam. Tapi high pass ini juga gue masking, nggak semuanya gue high pass. Nah di sini gue hilangin dulu semuanya, baru gue masking munculin lagi. Jadi gue cuman ngambil beberapa lighting sama shadow aja yang gue pakai biar kelihatan tajam. Di sini gue munculin. Di sini gue munculin high passnya sedikit-sedikit, tapi nggak semuanya langsung. Itu adalah tutorial singkat dari gua. Semoga membantu buat teman-teman. Durasinya emang banyak yang gua speed duration biar cepet dan gak terlalu makan waktu. Mungkin kalau mau belajar lebih dalam bisa kontak gua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.